Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Sampai hari ini saudara-saudara terus bersama dengan kami, tim pastoral AGCC GBT Kota Kudus, untuk bersama-sama berdoa, bermenara, doa untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk bangsa negara kita. Kita yakin dan percaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amen. Walaupun mungkin ada doa-doa yang tidak sempat kita perkatakan, atau bahkan ada doa-doa yang tidak sempat kita ucapkan, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan mengerti, Tuhan melihat dan mendengar setiap seruan hati kita. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan awali dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya kasih-Mu itulah yang memampukan kami untuk kami terus memuji menyembah-Mu. Dan biar nama-Mu ditinggikan pada siang hari ini. Kami siap memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan kasih Tuhan. Dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan
atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya la 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 kami sujud berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik, tiada yang seperti Engkau.
Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Ya Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Ralaba Glory, glory. Ya Ralaba Glory, 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 glory. Oh Ralaba Ku sembah. Ya Ralaba Ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Ayo Roh Kudus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau akan menarik semua orang untuk datang tatkala kami menyembah-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kuduskan kami, sucikan kami Bapa-Bapaku, Roh Kudusku. Kami menghormati-Mu. Ajar kami selalu menghormati-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, 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 kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku Terima sembah. kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, anugerah-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kudus, kudus, kudus. Darah-Mu menyucikan kami. Oh, Roh Kudus-Mu menguduskan kami. Roh yang kudus, darah Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Ya Ralaba Oh, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau ya Bapakku. Ya Bapakku, para pemirsa yang mengikuti acara Menara Doa ini Tuhan, kami bawa naik ke hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, studi mereka, rumah tangga mereka, syaralalamu, anak-anak mereka, di dalam nama Yesus aku bawa sebagai imam besar. Kamu bawa, kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuramaya sataku. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Yes. Sujud dan Benar, berterima Kau Tuhan yang berkuasa, kasih. Kau Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya, Dari haleluya. dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, Amin. kemenanganku,
Sama-sama katakan dengan penuh iman. Pilihmu. Kesembuhanku, salibmu, 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 Salibmu. ya Tuhan. Kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami mau terus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami tahu saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, Roh-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu siang hari ini. Terima kasih kami menikmati damai sejahtera. Kami menikmati sukacita yang Kau limpahkan kepada setiap kami siang hari ini. Kami percaya ya Bapa, setiap kami yang mengikuti dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan kehadiran-Mu, kami akan dipulihkan, kami akan disegarkan, dan kami akan dikenyangkan, sehingga kami Tuhan boleh nanti mengakhiri menara doa ini tidak sama saat seperti kami datang, tetapi kami boleh mengakhiri doa menara doa siang hari ini dengan berkat-berkat yang melimpah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tahu Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan siang hari ini, dan Kau pasti akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, untuk setiap kehidupan pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus, untuk setiap kehidupan gereja-Mu AGCC GPT Kota Kudus, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk dunia ini, karena kami berdoa, karena ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi tantangan persoalan, bersama dengan Engkau kami dapat melompatinya, kami dapat melaluinya, sehingga Tuhan iman kami akan semakin bertumbuh dengan lebat, berbuah dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan dari Tuhan pasti akan Tuhan kirimkan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan melihat hidup kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Hidup kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman, sama-sama. sama kita berkata amin.
Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di acara Menara Doa Online bersama saya, Pendeta Yohanes Loestian. Saudara yang mengikuti acara ini dengan setia, saya berdoa supaya benar-benar hidup saudara ada di dalam cengkraman dan naungan Roh Kudus, sehingga hidupmu tidak pernah mengalami pencobaan yang datangnya dari iblis. Puji nama Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di kitab Yosua pasal 21, 22 dan 23. Kitab Yosua pasal 21, 22, 23. Saya mendapat rema di Yosua pasal 23. Nah begini. Yosua pasal 23 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ini pesan Yosua. Dia panggil semua pemimpin-pemimpin. Judul perikop dari Yosua pasal 23 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Jadi pesan Yosua, dia tahu dia sudah umur, dia akan meninggalkan dunia dan generasi berikutnya akan memimpin. Itu sebabnya dia pesan ayat 13, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Yahweh Tuhanmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Sekali lagi saya bacakan pesan Yosua, ya. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya. Mengapa? Karena orang Israel disuruh membasmi bangsa Kanaan, seperti yang saya katakan 3 hari yang lalu. Orang Kanaan itu sangat berdosa dan mereka sudah ribuan tahun berdosa terus, dan Tuhan menghukum mereka. Dan hukuman kepada orang Kanaan itu Tuhan memakai tangan bangsa Israel. Tetapi tatkala mereka menduduki tanah Kanaan, mereka tidak mau memerangi. Nah, bangsa Kanaan itu takut kepada Israel, sehingga orang Israel merasa ya kalau bangsa Kanaan tidak melawan kita ya biarin aja hidup. Saya santai-santai, saya ada di zona nyaman, saya tidak mentaati firman Tuhan, gak apa-apa. Buktinya tidak saya basmi juga tidak apa-apa. Mereka tidak berani melawan. Kita santai, kita tenang. Daripada kita perang, kita juga keluar tenaga. Itu semua menjadi pertimbangan sehingga bangsa Israel tidak memusnahkan orang-orang Kanaan. Tapi Yosua berpesan, akibat kamu tidak memusnahkan seperti yang Tuhan perintahkan, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Yahweh Tuhanmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Kamu disuruh menghalau, sudah diundi, sudah diberikan bagian-bagian tanah, tetapi kamu disuruh menghalau, kamu bermalas-malasan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghalau. Dari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kita berkat, kemudian kita tidak mau meraih berkat itu, Tuhan juga tidak akan menurunkan uang dari langit. Kalau orang Israel disuruh berperang menghalau, dijanjikan kemenangan, tetapi orang Israel tidak mau menghalau, Tuhan juga tidak akan menghalau. Bahwa Yahweh Tuhanmu tidak akan menghalau lagi bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu. Ini loh saudaraku, dosa itu kalau kita tidak tumpas,
satu hari, di kemudian hari, dosa yang kita perbuat itu akan berakibat luar biasa fatal dalam kehidupan kita. Kita melihat di kitab Hakim-Hakim, mengapa orang Israel bisa dijajah orang Moab, Filistin, ya, dijajah oleh bangsa-bangsa Kanaan ini. Mengapa? Ya karena gara-gara mereka disuruh menumpas, orang Israel tidak mau. Nah, orang berdosa di tanah Kanaan itu gambaran dari dosa. Tuhan meminta kita untuk memerangi setiap sifat-sifat dosa kita. Bahkan dosa-dosa aktif orang berbuat. Mereka berkata enggak apa-apa itu, buktinya aku juga enggak apa-apa. Buktinya aku enggak kecelakaan, aku enggak kena sakit. Tapi ketahuilah saudaraku, di kemudian hari, ya, bahkan dosa ini bisa nyampe ke anak cucu kita kalau kita tidak bereskan. Kalau kita tidak minta ampun kepada darah Tuhan Yesus. Suatu saat dosa itu akan merugikan kita. Entah pada masa tuanya dia harus menuai dosa-dosa itu. Sehingga ganti dosa itu yang menguasai dia. Dengan berbagai macam kesulitan, penyakit, kemiskinan. Karena kita tidak mau mentaati. Dan saya heran Tuhan juga sabar. Tuhan juga tidak apa-apa itu orang Israel tidak mau nuruti firman-Nya. Basmi mereka. Diundi sudah diberi bagian-bagian. Tetapi tetap dibiarkan. Tuhan juga tidak marah. Tuhan tidak mengatakan, hei Israel kamu tidak mentaati firman-Ku. Tak kutuk kamu. Tidak. Tuhan juga tenang-tenang saja, santai-santai saja. Kalau orang tidak mau melakukan firman, Tuhan juga dibiarin. Tidak dihukum, tapi hukum sebab akibat. Tuhan sudah beritahu. Kalau dosa itu tidak kamu hancurkan, kamu yang akan nantinya rugi oleh dosa yang kamu biarkan itu. Nah, mari kita koreksi diri. Dosa selalu ada rendah diri, itu dosa. Tapi ada orang yang terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri juga dosa. Kadang-kadang orang yang terlalu percaya diri tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang yang rendah diri selalu memikirkan perasaan orang lain dan perasaannya sendiri sehingga dia terpuruk. Ada dosa sakit hati, ya, ada dosa tidak bisa mengampuni, ada dosa kemalesan, ada dosa suka menikmati yang enak-enak tanpa memikirkan keadaan dirinya sebenarnya. Hawa nafsunya dituruti. Padahal kondisinya, income-nya tidak banyak. Sehingga itu menjadi dosa apabila seseorang menuruti keinginannya melebihi dari income yang sebenarnya. Itu menjadi dosa. Nah, mari kita bereskan dosa-dosa ini. Makanya ada orang sampai rumahnya dijual, sampai miskin. Ya karena itu dibiarkan dosa-dosa itu. Ya, mari saudaraku, Tuhan sudah berfirman di kitab Yesaya, dosa itu membuat saudara dijauhkan dari hal-hal yang baik. Semestinya Tuhan memberikan hal yang baik, tapi karena saudara tidak mau memberesin dosa, dosa yang kau biarkan bercokol itu membuat engkau tidak bisa menerima hal-hal yang baik. Bahkan satu hari kelak seperti orang Israel ini membiarkan, akhirnya justru orang yang dibiarkan itu ganti menindas mereka, memperbudak mereka. Biarlah kita peka terhadap hal ini. Tentu kita belum sempurna, kita masih berjuang dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi mari bersama Roh Kudus, Roh Penolong itu, kita belajar untuk kita hancurkan. Ya, sifat marah, tersinggung kita hancurkan, males kita hancurkan, harga diri yang terlalu tinggi, gengsi yang terlalu tinggi. Ayo itu kita hancurkan. Jangan dibiarkan bercokol terus. Tentunya kita masing-masing punya musuh-musuh yang harus kita basmi. Jangan dibiarkan. Akhirnya kita yang akan dikuasai nantinya dan kita yang akan rugi. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
Mari kita tutup dalam doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Ingatlah bahwa dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu adalah racun yang dibalut dengan gula-gula. Dalam jangka yang pendek terlihat manis, tetapi dalam jangka yang panjang dia adalah racun maut yang membuat hidupmu susah, yang membuat hidupmu melarat, yang membuat hidupmu celaka. Bahkan dosa itu yang memisahkan kita dari tahta hadirat Tuhan. Kiranya engkau peka terhadap dosa dan engkau tidak malas untuk berjuang melawan setiap dosa hawa nafsumu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Roh Kudus membuat engkau menjadi pemenang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati engkau sebagai pemenang. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.